أهل الجنة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد. Jemaah salat subuh dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari sama-sama kita berdoa dan kita doakan semoga kita yang hadir di sini diberikan rahmat dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dipanjangkan umur kita semuanya, diberikan rezeki yang halal banyak dan berkah, diberikan keturunan yang soleh dan solehah. Kita doakan yang sedang sakit semoga Allah sembuhkan dari segala penyakit-penyakitnya. Begitu juga yang memiliki hutang, kita doakan semoga Allah mudahkan untuk menyelesaikan hutang-hutangnya dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa melaksanakan haji dan umrah, dan semoga kita semua diakhirkan hidup kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Jemaah salat subuh dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kepada Allah hari ini Allah memperkenankan kita untuk sama-sama berkumpul di tempat ini demi untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita niatkan ulang tajdidun dunia. Ingat sekali Pak Kiai saya dulu ketika setiap habis liburan datang kemudian pengarahan baru, selalu beliau mengatakan mari sama-sama tajdidun dunia. Ketika itu kita masih kecil nggak terlalu paham apa maksud tajdidun dunia. Maksudnya memperbarui niat. Tapi karena masih kecil nggak paham apa maksud memperbarui niat. Ya, pas sudah besar barulah paham. Karena setiap amal itu akan dilihat dari niat. Itu yang pertama. Duduknya kita ke tempat ini juga dapat pahalanya berbeda-beda ya, kalau tidak memperbaharui niat kita. Maka kita harapkan kita pertama mendapat pahala, yang pertama mendapat ridho Allah, mendapatkan pahala, dan selanjutnya kita mendapatkan hidayah Allah, karena hidayah Allah itu dicari. Karena berapa banyak orang menuntut ilmu, ilmunya banyak tapi tidak memberikan hidayah. Benar nggak Pak? Banyak loh, ya, penuntut ilmu banyak yang diserap, tapi dengan ilmu itu suka banget nyakiti hati orang lain. Itu berarti tandanya apa? Ya, hidayah belum dapat di situ, karena niatnya salah. Niat menuntut ilmu tujuannya bagaimana bisa selalu menyalahkan orang lain, bukan. Menuntut ilmu itu bagaimana dia semakin dekat ke Allah, bukan menjauh daripada. Ya, semakin dekat ke Allah, semakin dekat ke sesama kita. Bukan semakin dekat ke Allah, tapi semakin menjauh dari orang-orang yang agak beda pemahamannya dengan kita. Itu salah. Jangan dekat Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan pembahasan kita tentang tafsir dari kisah-kisah di dalam Al-Qur'an. Kita sudah mendekati, sudah banyak kisah-kisah. Ya, ada dua nabi lagi yang di dalam Al-Quran yang akan kita bahas. Tapi satu nabinya sepertinya sudah ada pembahasan tersendiri. Terakhir yaitu pembahasan tentang Nabi Isa. Ya, kemarin kita sudah bahas tentang Nabi Zakaria. Ada korelasinya, ada, nanti akan kita bahas. Zakaria punya ponakan. Punya ponakan ini namanya Maryam ini nanti punya anak namanya Isa alaihissalam. Kemudian setelah Nabi Isa, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, tapi masih ada beberapa kisah-kisah di dalam Al-Qur'an yang kita bahas nanti. Ada Dzulqarnain dalam surat apa? Dalam surat Al-Kahfi. Ya, kemudian di sana juga ada Ya'juj dan Ma'juj dalam satu kisah itu. Dzulqarnain dengan Ya'juj dan Ma'juj nanti di akhir zaman. Nanti ada masuk lagi, nanti kita bahas tentang agak berurutan juga tentang
Dajjal dan beberapa kisah yang mungkin belum kita bahas di dalam Al-Qur'an. Yang bukan Allah Subhanahu wa taala. Termasuk juga ada seseorang yang di zaman Nabi Musa yang soleh banget, ya, orang soleh yang seperti udah kita bahas orangnya soleh banget, ya, di dalam Al-Quran dijelaskan, ya, soleh banget yang kana mujabud da'wah fisyadaini, orang yang kalau berdoa pasti diterima oleh Allah karena kedekatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kenapa di akhir hayatnya, ya, orang yang di akhir hayatnya kok ditawari harta dan jabatan, kemudian beralih, ya, idealismenya, niatnya akhirnya melenceng dari ajaran Nabi Musa alaihissalam, keluar gitu, dan meninggal dalam keadaan su'ul khotimah. Itu juga disebutkan di dalam Al-Quran. Semoga kita tidak termasuk yang seperti itu, soleh banget gitu, ya, kemudian meninggal su'ul khotimah. Nauzubillah min dzalik. Ya, mengatakan Allah SWT. Kita mengulang sedikit dari Nabi Zakaria, sedikit mengulang, ya, terkait Nabi Zakaria dalam surat Al-Imran. Dalam surat Al-Imran ayat 35 Allah jelaskan, in qalat imra'atu Imran rabbi inni nadartu laka ma fi batni muharrara fataqabbal minni innaka antas sami'ul alim. Ya, wanita Imran itu istrinya Imran itu berdoa. Imran dengan istrinya, ya, Imran dan istrinya adalah seorang pengabdi untuk Baitul Maqdis. Pengabdi Baitul Maqdis ustadznya lah, ustadz besarnya. Nah, kalau kita sebut sekarang, yang mengabdikan untuk Baitul Maqdis, ya, Baitul Maqdis itu Al-Quds gitu, ya, untuk mengabdi, untuk beribadah kepada Allah, kemudian ya jadi rujukan para orang-orang ketika itu, para jamaah di situ dan orang ahli ibadah. Nah, kemudian nggak punya anak, ya, lama nggak punya anak, ya, dan bagaimanapun seorang suami istri berharap banget punya anak, berdoa kepada Allah, berdoanya sambil bernazar, ya Allah, kalau saya punya anak, ya, maka anak ini akan saya abdikan untukmu ya Allah, ya. Fataqabbal minni, ya, maka terimalah doa kami, doaku ya Allah, ya, berharap kepada Allah. Ini kekuatan doa. Falamma wada'atha qalat rabbi inni wada'tuha untha, berharap anaknya laki-laki supaya bisa mengabdikan untuk Baitul Maqdis. Tapi ketika lahir, ya, wada'tuha untha, ya Allah, ngadu lagi ke Allah, bukan ngadunya ke medsos. Nah, ini kita jangan sampai dikit-dikit ngadu ke medsos, dikit-dikit medsos, habis pahala kita. Orang lain itu tahu, loh, ya. Dikit-dikit ngadu ke medsos, di hadapan kita baik banget Pak Ustaz. Kemarin ada yang mengatakan, Ustaz, di hadapan kita baik Ustaz, tapi jangan sampai kita berbuat jelek ke dia, habis kita Ustaz. Kenapa? Dia buka pasang status terus, habis Pak. Ya, ketahuan tuh sifat jelek hatinya. Ya, sebab itu janganlah seperti itu. Ngadunya ke Allah. Falamma wada'atha qalat rabbi inni wada'tuha untha wallahu a'lamu bima wada'at wa laysa dzakaru kal untha. Ya, Allah lebih mengetahui. Ya, Allah mengetahui yang mana yang terbaik untukmu. Istilahnya seperti itu. Lebih baik yang mana yang terbaik? Laki-laki perempuan ini yang terbaik, yaitu para perempuan. Ya, wa inni sammaituha Maryama wa inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim, dan aku memberi namanya Maryam, ya, suami istri ini Al-Imran, ya, keluarga Imran atau Imran suami istri memberi nama Maryam. Nama Maryam. Kemudian setelah itu beranjak besar, fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin wa ambataha nabatan hasanan wa kaffalaha Zakaria. Ya, kemudian Imran meninggal dunia, jadilah anak yatim. Ya, Maryam ini karena keponakan dan itu tanggung jawab,
ya bertanggung jawab, maka diasuhlah oleh Nabi Zakaria. Walaupun para jamaah melakukan Allah, Maryam ini dari kecilnya sudah, ya memang dari bayi, ya meninggalnya juga dalam keadaan masih kecil, maka diasuh. Gitu. Ketika masih kecil itu memang sudah tinggal di Baitul Maqdis, banyak ustadz-ustadz lain, kita nyebut ustadz lah ya sebetulnya, para ahli ibadah lain itu yang rebutan biar saya yang mengkafir, biar saya yang jadi apa kafir itu pengasuhnya, maka diundilah selalu keluar nama Nabi Zakaria, dan akhirnya Nabi Zakaria yang mengasuhnya. Ya. Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihraba wajada 'indaha rizqa. Setiap sudah beranjak besar, ya agak beranjak besar, Nabi Zakaria selalu menjenguk Maryam, dan Maryam selalu beribadah di mihrabnya. Apa kemarin mihrab? Tempat dia beribadah. Ya, khusus tempat dia beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Bawain makanan, tapi setiap nganterin makanan selalu ada buah-buahan. Buah-buahannya itu unik gitu. Buah ketika itu musim dingin, buah musim panas ada di tempat Maryam. Buah musim ketika musim panas, buah musim dingin ada di tempat Maryam. Ya. Qala ya Maryam anna laki hadza, wahai Maryam, akhirnya penasaran ditanya, wahai Maryam ini dari mana? Qalat huwa min indillah, ini adalah dari Allah. Innallaha yarzuqu man yasha bighairi hisab. Sesungguhnya Allah memberikan rezeki kepada siapa saja tanpa batas. Terinspirasilah Nabi Zakaria. Ya, kemarin ya sudah kita sampaikan. Terinspirasi Nabi Zakaria. Oh, begitu ya. Kalau kita berdoa kepada Allah, Allah akan berikan. Akhirnya walaupun dari dulu selalu berdoa, Nabi Zakaria tetap berdoa karena Nabi Zakaria dan istrinya nggak punya anak, sudah tua, ya bisa diriwayatkan itu antara umur 90 sampai 120 tahun umurnya, belum punya anak. Hunalika da'a Zakaria rabbah, ya minta tolong ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya. Qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah, ya Allah anugerahkan kepadaku keturunan yang baik ya Allah, ya. Kemudian mohon kepada Allah mengasuh anak yatim, ya. Ini mengasuh anak yatim nih ceritanya, mengasuh anak yatim, dan fadilahnya besar. Di dalam hadis juga disebutkan, ya, disebutkan di dalam hadis, ya, ana wa kafilul yatim kahataini, aku kata Rasulullah, aku bersama orang yang menanggung anak yatim seperti dua jari ini di surga, ya, antara jari telengah dengan jari telunjuk di surga berdekatan, dan rumah yang di dalamnya ada asuhan anak yatim pasti berkah, ya, pasti berkah. Ya, kalau qadarullah ada keluarga atau siapa anak yatim, boleh kita ajukan pengajuan gitu, bisa gak kami yang mengasuhnya, ya, bisa gak kami yang mengasuhnya, kita didik mereka, dan insya Allah keberkahan di sana. Dari kita semakin akur, rezeki semakin banyak. Itu udah jadi disampaikan dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Besar ya. Nah ini juga Nabi Zakaria mengasuh anak yatim, berdoa kepada Allah, berwasilah itu. Akhirnya apa? Fanadatul malaikah wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab. Ketika Nabi Zakaria beribadah kepada Allah sedang sholat, Anallah yubashshiruka bi Yahya, Allah memberikan kabar gembira seorang anak bernama Yahya. Ya, yang memberi nama Yahya ini bukan Nabi Zakaria, langsung Allah. Inni nubashshiruka bi ghulamin ismuhu Yahya lam naj'al lahu min qablu samiyya. Dalam ayat lain dan dalam surat Maryam disebutkan Allah beri nama, nanti aku akan beri nama Yahya yang nama sebelumnya belum pernah ada nama sebelumnya Yahya. Ya, belum pernah ada nama sebelumnya Yahya, dan Allah memberikan nama Yahya.
Yahya, dan sampai saat ini banyak orang yang memberi nama anaknya Yahya. Ya, dari kecilnya memang sudah dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemarin kita sudah bahas tentang Nabi Yahya dan Nabi Zakaria juga, dan endingnya meninggal dalam keadaan terbunuh karena mendakwahkan Islam, meninggal dalam keadaan terbunuh. Kita ambil kesimpulan kemarin bahwasanya orang yang mati syahid, orang yang husnul khotimah itu tidak selalu melulu gitu ya, meninggal dalam keadaan sujud. Tidak. Ya. Kalau nggak sujud berarti tidak husnul khotimah. Salah. Yang membuat kita husnul khotimah itu apa? Hati dan niat kita masing-masing. Ya. Bahkan Rasulullah pernah menyebutkan barang siapa yang meninggal ketika sabar dia dalam menghadapi sakit perut. Ya, sakit perut itu macam-macam. Ya, entah di dalam itu ya, entah ususnya, entah ginjalnya atau apa. Tapi dia berhenti, tapi dia sabar. Orang yang meninggal dalam keadaan tenggelam, dia sabar pula di situ, maka dia termasuk yang husnul khotimah. Ya, ada juga sahabat Rasulullah yang meninggal dalam keadaan terpancung. Ya, terpancung. Nah, kemudian yang meninggal dirajam dilempari batu sampai meninggal dunia. Tapi Rasulullah katakan apa? Mereka husnul khotimah. Kenapa? Sebelum rajam dan sebelum pancung tersebut, ya, mereka sudah bertobat kepada Allah, mengakui kesalahannya. Maka dia disebut husnul khotimah. Jemaah yang dilakukan Allah SWT, ini kita harapkan kita selalu memperbarui niat kita mau melakukan kebaikan, dikit-dikit istighfar kepada Allah. Ya Allah, luruskan niat saya ya Allah. Jemaah yang dilakukan Allah SWT. Kemudian selanjutnya kita akan membahas Maryam, ya, Maryam. Kemudian Maryam ini disebutkan di sini dalam surat Al-Imran. Selanjutnya wa idh qalatil malaikatu ya Maryam innallaha astafaki wa tahharaki wa astafaki ala nisa'il alamin. Ya, kemudian empat malaikat itu berbicara kepada Maryam, sesungguhnya engkau sudah dipilih oleh Allah dan engkau termasuk yang disucikan oleh Allah daripada wanita-wanita yang lainnya. Ya. Kemudian ya Maryam qunuti li rabbiki wasjudi warka'i ma'ar raki'in. Sini disebutkan bahwasanya disuruh, ya, wahai Maryam, taatilah Tuhanmu, sujud dan rukulah bersama orang-orang yang ruku, suruh beribadah kepada Allah. Di antara ciri-ciri orang yang selalu dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, ruku, sujud pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian kita bahas di surat Al-Imran, ya, dalam surat Maryam sekarang. Ya, dalam surat Maryam ayat 16 Allah menyebutkan wadhkur fil kitab Maryam, wahai Nabi Muhammad. Ini Al-Quran ini di zaman Nabi Muhammad, ya, disampaikan, wahai Nabi Muhammad, kisahkan, ya, fil kitab Maryam, dikisahkan, ceritakanlah tentang Maryam idin tabadat min ahliha makanan syarqiyya, ketika dia mengasingkan diri dari keluarganya di suatu tempat di sebelah timur Baitul Maqdis. Ya, jadi begini, Nabi Isa, nah Maryam itu diberi kabar oleh malaikat bahwasannya dia hamil, gitu ya, diberi hamil, dan itu sungguh kaget Nabi Maryam alaihissalam, kaget sekali. Kemudian ketika sudah seperti itu, ya, beliau mengasingkan diri di satu tempat yang jauhnya 10 kilo jauh dari Baitul Maqdis ke Bethlehem. Bethlehem itu saat ini namanya tepi barat. Ya, nah, tepi barat itu masih
dalam punya tanah Palestina, walaupun semuanya saat ini punya Palestina. Tapi tepi barat itu masih kawasan Palestina saat ini. Ya, jaraknya 10 kilo ke sana. Ya, dari Baitul Maqdis. Kemudian dalam ayat selanjutnya fattakhadhat min dunihim hijaba fa arsalna ilaiha ruhana fatamatsala laha basyaran sawiyya. Lalu dia memasang tabir yang melindunginya dari Jibril. Lalu kami mengutus roh atau mengutus Jibril kepadanya, maka dia menampakkan diri di hadapannya dalam bentuk manusia. Nah, ya jadi malaikat ini diutus oleh Allah dalam bentuk manusia ganteng banget. Iya, namanya juga malaikat dalam bentuk laki-laki ganteng diutus bertemu dengan Maryam, dan Maryam adalah orang menjaga diri dari laki-laki. Maka di sini disebut fattakhadhat min dunihim hijaba, lalu dia memasang tabir yang melindunginya, dikasih jarak tabir, dikasih jarak supaya ngomongnya tidak tatap-tatapan, tidak langsung gitu. Ini orang yang menjaga diri. Nah, kita juga sampaikan kepada anak-anak kita, bahkan kita sendiri juga sama. Ketika berhadapan dengan yang lawan jenis, maka tundukkan pandangan kita. Ya, tundukkan pandangan kita. Ya, kemudian qalat inni a'udzu birrahmani minka in kunta taqiyya. Nah, Maryam itu ketika datang orang laki-laki, yaitu malaikat Jibril, mengatakan, sungguh aku berlindung darimu, ya, kepada Tuhan yang Maha Pengasih, jika engkau ini termasuk orang yang bertakwa. Dia langsung berlindung kepada Allah. Tiba-tiba datang laki-laki berlindung, ya Allah, aku berlindung darimu ya Allah, terhadap orang ini. Qala innama ana rasul rabbiki li ahaba laki ghulaman zakiyya. Jibril datang ketika dalam bentuk manusia mengatakan, sesungguhnya aku hanyalah utusan Tuhanmu, yaitu ya Allah, untuk menyampaikan anugerah kepadamu seorang anak laki-laki yang suci. Ya, bahwasanya wahai Maryam, engkau akan mengandung seorang anak laki-laki ketika itu. Ya, kemudian kagetnya luar biasa, belum nikah, belum apa-apa. Ya, kemudian akan mengandung seorang anak laki-laki. Kagetnya apa? Ini masa depan saya kayak mana nih? Ini permasalahan besar. Ketika itu, mana orang tuanya orang soleh begini, ya, nanti difitnah atau bagaimana pandangan orang terhadap dia. Ayat selanjutnya, qalat anna yakunu li gulam wa lam yamsasni bashar wa lam aku baghiya. Dan bertanyalah Maryam ini kepada malaikat Jibril tadi, bagaimana aku punya anak padahal tidak pernah ada laki-laki menyentuhku, seorang pun. Nah, memang dia ahli ibadah, dan aku bukan seorang pezina, walam aku baghiya, karena aku seorang pezina juga bukan. Qala kadzaliki qala rabbuki huwa 'alayya hayyin. Begitulah Allah. Kalau Allah sudah menetapkan sesuatu mudah bagi Allah, ya, walinaj'alahu ayatan linnas wa rahmatan minna. Ya, dan Allah menjadikan suatu tanda kebesaran Allah kepada orang-orang nanti. Ya, ini termasuk mukjizat, ya, Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dan menjadi rahmat dari kami. Wa kana amran maqdiya. Ini udah diputuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Engkau enggak bisa apa-apa, ini udah keputusan Allah. Ya. Kemudian fahamalathu fantabadat bihi makanan qasiyya. Kemudian Maryam mengandung, lalu dia mengasingkan diri dengan kandungannya itu ke suatu tempat yang jauh yang disebut tadi Bethlehem. Ya, 10 kilo jalannya. Dia mengasingkan diri di sana. Kemudian di sana juga dia mengatakan fa ajal makhadu ila jid'in nakhlah. Qalat ya laitani mittu qabla hadha wa kuntu nasyan mansiya. Ini cobaan bagi Maryam. Cobaan bagi Maryam.
ya nggak punya suami tiba-tiba mengandung, dan ini sudah ketetapan Allah. Ini suruh kalian mengasingkan diri dari orang-orang, ya makan sendiri pastinya, ya. Jangan berpikir dari mana, ya kan? Memang dari kecilnya, dari mulai beribadah sudah disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan berpikir dari mana, ini sudah siapa yang mengantarkan, ini sudah ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sana Maryam berkata, ya qalat ya laitani mitu qabla hadza ya Allah, saking beratnya ujian ini ya, betapa baiknya andai aku itu mati aja sebelum saya mengandung ini, itu lebih baik bagiku ya Allah. Saking menderitanya seperti itu. Dan inilah sesoleh-solehnya kita, semua kita punya cobaan, dan yakin cobaan itu Allah akan tolong kita, ya, selama kita akan sabar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini Maryam juga dapat cobaan ini, ya, dan aku menjadi seorang yang tidak diperhatikan dan dilupakan. Ya, beliau termasuk yang dilupakan, tidak diperhatikan, sendirian di tempat yang jauh, ya. Kemudian Jibril bertanya ketika itu, menenangkan Maryam dengan mengatakan, fanadatha min tahtiha alla tahzani, ya. Jibril mengatakan, janganlah engkau bersedih hati, alla tahzani, janganlah engkau bersedih, seperti halnya Nabi Muhammad menenangkan Abu Bakar Siddiq di mana? Di gua Tur. La tahzan innallaha ma'ana. Jangan bersedih karena sesungguhnya Allah bersama kita. Kalau sudah bawaannya Allah itu, Allah akan menenangkan hati kita semuanya. Kemudian tusakit alaiki, bukan atasnya, qad ja'ala rabbuki tahtaki sariyya, telah Allah memberikan engkau, telah menjadikan anak sungai di bawahmu. Ya, Allah memberikan bukan anak sungai, kita nyebutnya mata air, bukan kita. Para mufasir menyebutnya ini mata air di sampingnya, ya, di bawahnya itu, di bawah kakinya itu ada mata air. Untuk apa? Untuk pertama untuk minumnya, untuk bersih-bersihnya, untuk mengurangi kepedihan setelah melahirkan. Ini masih dalam kandungan, sudah hamil tua, ya, sudah hamil tua. Maka setelah itu sudah dalam keadaan lapar, ya. Kemudian ada air juga. Kemudian Allah sebutkan dalam surat Maryam ini ayat 25, wa huzzi ilaiki bijiz'in nakhlah tusaqit 'alaiki rutaban janiyya. Disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala, wahai Maryam, itu ada kurma di dekatmu, kamu mendekatlah, ya mendekatkan. Tusaqit itu dari sakoto, jatuhkanlah, goyang-goyanginlah kurma itu sampai jatuh, sampai jatuh kurmanya. Pak, tahu batang kurma? Ya, bukan kayak batang apa yang kecil itu, Pak? Kayak bukan batang apa ya, pohon kecil gitu yang bisa digoyang-goyang. Ya, batang kurma itu kan gede, ya, tapi disuruh Allah tuh sakit, disuruh goyang-goyangin. Maksudnya apa? Maksudnya di sini adalah supaya, ya, belajar, kita mengambil pelajaran, ya, bagaimanapun seseorang jangan mengharapkan doa aja tapi tidak ada usaha. Disuruh Allah untuk berusaha, nanti Allah akan tolong. Gitu. Jangan kita berdoa terus di masjid, kemudian ya Allah minta harta, kemudian nggak mau bekerja, salah. Ya, berdoa kepada Allah, kemudian tetap bekerja. Mau nikah bagaimana? Ya mau nikah, berdoa kepada Allah, akhdus sabab, carinya apa? Minta tolong kepada orang untuk carikan jodoh, kemudian nanti
bisa ta'aruf, saling berkenalan, cocok jalan, tidak cocok cari yang lain. Seperti itu. Ya, untuk menjadi kaya ya usaha, mau jadi pinter ya belajar. Ya. Itu akhdus sabab ini yang Allah ajarkan dalam kisah Nabi Isa dengan ibunya Ibunda Maryam. Tusakit alaiki rutban janiya, nanti kalau sudah engkau hentah-hentahkan, enggak hentah-hentahkan benar ya maksudnya supaya didorong-dorong lah gitu ya. Walaupun tidak akan goyang. Ya namanya pohon kurma tidak akan goyang segede gitu. Nanti akan jatuh rutban janiya. Apa Pak rutob? Pernah makan rutob enggak? Rutob itu kurma muda. Ya, kurma setengah matang. Kurma setengah matang. Nah, yang mau umroh saat ini masih ada kurma setengah matang. Kurma setengah matang itu hanya ada ketika musim panen. Ya, nanti kalau Bapak nyari di bulan musim dingin, Desember Januari sudah habis lah. Karena apa? Sudah tidak berbuah lagi. Kalau musim panen itu ada saat ini yang umroh. Nanti warnanya kuning-kuning, ada yang warna merah gitu. Yang kuning itu biasanya manis. Dan jangan takut ibu-ibu. Yang kemarin saya berangkat, kemudian saya sampaikan ini enak loh, dimakan kriuk-kriuk manis gitu. Ada yang sepet, ada yang nggak sepet gitu. Ada yang manis banget. Ya, jangan takut. Ya mitosnya apa mitosnya? Kalau makan kurma muda akan hamil. Ya kalau nggak ada lakinya nggak akan hamil. Itu pertama. Yang kedua, yaitu sekarang mitos orang Indonesia aja. Ya. Dan itu enak pertama. Yang kedua memang gizi juga pasti banyak. Bahkan disebutkan ya para mufassir menyebutkan ketika saya membaca tafsirnya, kenapa yang diberi makan kurma? Karena bagus banget untuk ibu hamil. Ya, untuk ibu hamil itu bagus banget dikasih kurma. Kurma apapun juga. Ya, kalau bisa kurma ajwa lebih baik. Ya, direndam di air, kemudian bangun. Pas bangun diminum. Ya, nanti kurmanya sudah hambar. Kurma itu sudah hambar, dimakan juga. Ya, nanti airnya jadi manis, kemudian kurmanya udah hambar, telan aja. Nah, itu lebih bagus dibandingkan kalau kita makan kurmanya langsung. Itu namanya nadil. Dan itu Aisyah radhiyallahu anha itu rajin sekali untuk membuatkan itu malam, kemudian diminum oleh Rasulullah ketika bangun dari tidurnya. Itu bagus banget. Itu namanya nabil. Kalau bahasa kerennya sekarang apa namanya? Infus water. Nah, itu udah diajarkan oleh Rasulullah. Tapi ngerendamnya ingat, ya Rasulullah udah mewanti-wanti. Kalau mau merendam buah-buahan, itu bagus namanya nabil. Ya, termasuk juga kurma tadi tidak boleh lebih dari 3 hari karena akan berubah menjadi alkohol. Ya, maka dulu itu ada khamar. Khamar itu banyak juga terbuat dari kurma. Direndam lama banget, semakin lama semakin baik. Ya. Siapa yang tahu anggur semakin lama dari tahun 1900 misalnya kalau ada, dan dijual hari ini itu harganya ratusan juta. Pernah dengar Pak? Harga khamar satu botol ratusan juta. Ya. Nah, ini tapi jangan kalau khamar ya. Jangan diminum. Saya kaget aja kemarin saya ketika transit di Dubai, kemudian saya mengatakan, Ustaz, Pak, ini banyak banget ini ya, luar biasa yang jual mahal-mahal ya Pak. Ustaz, ini nggak ada apa-apa nih harganya. Saya pernah dikasih Ustaz ketika dia ada seorang penjabat dan alhamdulillah sudah tobat lah gitu ya. Saya pernah Ustaz dikasih orang ya, biasa untuk melancarkan apa itu namanya? Melancarkan sesuatu lah proyeknya. Saya pernah dikasih satu botol, tahu nggak harga satu botol 450 juta. Satu botol khamar. Nah, itu semakin lama maka semakin mahal karena semakin bagus katanya. Nah, maka begitu juga kalau mau ngerendam tidak boleh lebih dari 3 hari, 2 hari selesai. Ya, itu dibilang bagus banget untuk di sini disebutkan ibu hamil atau kita semua yang sedang sakit atau masih sehat juga diminum itu.
Kemudian fakuli washrabi wa qarri aina fa imma tarayinna minal bashari ahadan faquli inni nadartu lirrahmani shawman falan ukallima al-yawma insiya. Maka disuruh makan, minum, bersenang hatilah engkau wahai Maryam. Nanti kalau sudah lahir, ya sudah lahir anaknya, katakanlah kepada orang, sesungguhnya aku telah bernazar berpuasa. Ketika lahir enggak boleh, Allah menyuruh Maryam enggak boleh berbicara kepada seorang pun. Ya, tidak boleh berbicara kepada seseorang pun nanti katakanlah aku sedang berpuasa untuk Tuhanku, yaitu untuk Allah, maka aku tidak akan berbicara dengan siapapun di hari ini. Fa'atat bihi qaumaha tahmilu, ketika sudah lahir, ya, ketika sudah lahir dan diantaranya kenapa disuruh mengasingkan diri, supaya tidak mendengar omongan-omongan dari orang. Kita ambil hikmahnya ya. Karena ibu hamil itu kalau mendengarkan sesuatu hatinya itu tidak enak, itu ngaruh di mana? Ngaruh di janin, betul tidak sih, ya, ngaruh di janin, ya. Maka dibuat senang gitu ya. Orang yang sedang hamil itu dibuat senang. Mungkin diantara hikmahnya disuruh mengasingkan diri jauh supaya dia hatinya itu tenang. Ini terkait dengan janinnya nanti, ya, terkait dengan kesehatan janinnya. Fa'atat bihi qaumaha tahmilu, ketika sudah lahiran maka dibawa kepada kaumnya, balik lagi 10 kilo kurang lebih ke Yerusalem, ya, ke Yerusalem, Baitul Maqdis. Kau dengan membawa anaknya tadi. Qalu ya Maryam laqad ji'ti syai'an fariya. Wahai Maryam, sungguh engkau telah membawa sesuatu yang mungkar, katanya. Wahai Maryam, engkau membawa sesuatu yang mungkar. Mulai lagi nih dapat cobaan, dapat omongan-omongan. Ya. Kemudian ya Ukhta Harun, mereka mengatakan ya Ukhta Harun, maka abuki mra'a sawin wa ma kanat ummuki baghiya. Langsung diomong-omongin. Wahai perempuan Harun, saudaranya Harun. Maksudnya gini Pak, orang dulu zamannya Maryam ini kalau menyebut orang soleh itu disebutkan Ukhta Harun, aku Harun, gitu. Mengatakan Harun itu kan orang soleh, bukan berarti saudaranya Maryam itu punya saudara, bukan. Jadi ketika itu para mufassir menyampaikan bahwasanya penyebutan Ukhta Harun penyebutan untuk orang yang soleh. Ya wahai orang yang soleh, Ukhta Harun atau aku Harun, itu bisa penyebutan orang yang soleh. Maka ada Abu Kimro Asawin, bapakmu itu orang soleh loh, bukan orang bermaksiat, ya, ahli ibadah. Ibumu juga sama, bukan orang pezina, bukan pelacur, bukan. Kenapa kau menjadi pelacur gitu? Ya, Pak Asyarat ilaihi, ya. Maka Maryam kan puasa nih berbicara, suruh nunjuk, ya, nunjuk kemana? Nunjuk ke Nabi Isa yang masih bayi ketika itu. Qalu kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiyya. Bagaimana kami bisa berbicara kepada anak bayi? Sobi itu anak bayi, bukan tifel, bukan anak kecil. Tapi sobi itu nama bahasa Arabnya bayi, anak bayi, nggak mungkin. Ya. Qala inni abdullah, anak bayinya tiba-tiba berbicara, inni abdullah, sesungguhnya aku adalah hamba Allah. Ya, berbicara ketika itu. Ingat, bayi yang lahir bisa berbicara di antaranya Nabi Isa. Di antaranya bayi yang ketika itu menjadi saksi Nabi Yusuf alaihissalam yang pernah kita sampaikan dulu. Ya, Nabi Yusuf ketika itu difitnah kan, kemudian ada bayi dan bayi itu bisa berbicara, di antaranya itu juga. Ya, ini kebesaran dari Allah Subhanahu wa taala. Dan mengatakan aku adalah hamba Allah, ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya, aku nanti akan diberikan kitab, ya, diberikan kitab Injil nanti. Wa ja'alani nabiyya, dan aku dijadikan seorang nabi, wa ja'alani mubarakan aina kuntu, dan aku dijadikan seorang yang penuh berkah. Ya, semua nabi itu dijadikan penuh berkah, Pak. Tapi dalam Nabi Isa ini disebutkan di antara orang ciri-ciri penuh berkah, Pak, aina kuntu wa awsani bis shalah.
Ya, ciri-ciri orang yang penuh berkah adalah orang yang menjaga sholatnya. Yang ini hidupnya berkah, permasalahannya berkah, masalahnya berkah, ya maka jaga sholat. Yang kedua, wazaka, bayar zakat, berbagi kepada orang lain. Ya, entah kita kalau nyampe di shopnya bayar zakat, kalau nggak nyampe di shopnya berbagi kepada orang lain dengan sedekah. Nggak punya harta dengan pikiran kita, dengan tenaga kita. Madum tuhaya, selama saya hidup saya akan seperti ini nanti. Kemudian lagi ciri-ciri orang berkah, wa barrum biwalidati, aku akan berbakti kepada orang tuaku. Ya, kepada Maryam, tetap berbakti kepada orang tua kita walaupun orang tua kita itu karakternya macam-macam. Ustaz, orang tua saya ini orang yang keras. Ustaz, orang tua saya ini pernah terjadi juga di keluarga, atau saya lihat juga di orang lain. Orang tuanya ini punya karakter yang bagaimana gitu. Tapi tugas seorang anak adalah tidak melawan. Selama itu tidak melanggar syariat, turutin aja atau minimal diam. Dan tugas kita adalah bagaimana ambil hati orang tua. Saya katakan seperti itu di keluarga. Ya, walaupun orang tua kita seperti itu, tugas kita ambil hatinya. Bagaimana? Perhatian orang tua itu pengen diperhatikan, nelpon setiap hari. Kalau kita punya kesalahan, misalnya kekurangan apa, ambil hatian, telepon setiap hari. Ya. Kemudian apa? Selanjutnya kedua, dikit-dikit kalau ada kelebihan kasih hadiah. Sudah itu aja. Gitu. Ya, walaupun orang tua kita mampu dikasih hadiah itu udah senang banget. Gitu. Kasih hadiah, udah itu cuma perhatian. Walaupun punya punya kekurangan, bagaimanapun orang tua, kalau kita balas dan itu menyinggung orang tua kita, walaupun kita benar dosa, kata para ulama. Ya, sampai menyinggung orang tua kita, walaupun kita benar, maka dosa. Maka cari cara. Saya sampaikan kepada keluarga ketika itu, cari cara bagaimana perkataan kita jangan sampai coba-coba menasihati, karena orang tua itu ya jangan sok-sokan kita berilmu kemudian kita nasihati habis, ya kemudian menyinggung dia. Pakai cara lah bagaimana tidak menyinggung, itu yang kita ingin sampaikan. Jangan sampai menyinggung, ya kita nyuruh orang nasihatin atau bahasa kita, tapi bahasa kita selembut mungkin yang kira-kira tidak menyinggung, seperti itu. Ya. Wabarrom biwalidati, ini berbakti kepada orang tua. Karena sehebat apapun seorang, kalau dia tidak berbakti kepada orang tuanya, maka hidupnya tidak akan berkah, ilmunya, hartanya, keluarganya tidak akan berkah, dijamin. Ya, lihat di orang-orang sekitar kita banyak. Mungkin hartanya banyak, tapi hidupnya tidak berkah biasanya. Entah keluarga yang berantakan, masalah juga tidak kunjung selesai. Walam yaj'alni jabbaran syaqiyya, dan aku tidak dijadikan seorang yang sombong lagi mencela, ya lagi celaka. Nah, ini salah satu orang yang penuh berkah itu bukan orang yang sombong dan bukan orang yang keras. Ini ciri-ciri orang berkah. Yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya ada dalam surah An-Nisa, ya kelebihan dari Nabi Isa alaihi salam. Ya, kelebihan dari Nabi Isa alaihi salam, bahwasanya Nabi Isa itu diberikan kelebihan berupa ayat 49, kelebihan di dalam kenabiannya berupa warasulan ila bani Israel. Kelebihannya, ya, dalam Ibnu Katsir itu disebutkan Nabi itu mendapatkan mukjizat sesuai dengan kelebihan ketika itu. Nabi Muhammad kelebihan ketika itu kaumnya apa? Dalam segi bahasa, balaghah, sastranya tinggi-tinggi. Maka Allah kirimkan Quran. Yang Quran ini sastranya tidak bisa dikalahkan oleh orang-orang ketika itu. Nabi Musa ketika itu apa?
terkenal dengan sihir-sihirnya. Nah, sihir itu bohong, tipuan mata. Maka dikirimkanlah mukjizat berupa tongkat, dan tongkat kayu itu bisa keluar jadi ular beneran. Bagi orang sihir itu mengatakan ini bukan dari manusia, ini dari Allah. Maka sebagian ahli sihir itu masuk Islam ketika itu. Begitu juga Nabi Isa alaihissalam ketika itu sedang terkenal dengan masalah kesehatan, maka Allah berikan kelebihan. Apa? Anni qad ji'tukum bi ayatin mir rabbikum anni akhluqu lakum minat tin ka hay'atit tayri fa'anfuqu fihi fayakunu tayran bi idznillah. Menghidupkan burung. Ya, Nabi Isa itu ketika itu ngambil tanah, dia dirupakan seperti burung, kemudian burung itu bisa hidup padahal dari tanah. Itu mujizatnya. Yang kedua adalah bisa menyembuhkan orang buta, wa ubri'ul akmaha wal abrasa, bisa menyembuhkan orang yang tuli matanya yang buta. Yang buta tiba-tiba bisa melihat. Wa uhyil mauta, dan bisa menghidupkan orang mati. Udah meninggal, kemudian bisa dihidupkan lagi. Itu kelebihan Nabi Isa alaihissalam. Wa unabbi'ukum bima ta'kuluna wa ma tadakhiruna fi buyutikum, dan bisa mengetahui yang gaib. Misalnya gini, Pak, di rumah Bapak ada makanan ya. Makanan itu di atas meja makan ada 3 butir kurma. Betul enggak? Tahu. Ya, tahu Nabi Isa. Inna fi dzalika la'ayatan lakum in kuntum mu'minin. Ini adalah tanda-tanda kebesaran dari Allah Subhanahu wa taala jika kalian itu termasuk orang yang beriman. Maka ada sebagian beriman, ada yang tidak. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka selanjutnya di akhir hayat Nabi Isa alaihissalam, maka sebagian ketika itu Bani Israel itu Yahudi. Orang Yahudi itu tidak suka terhadap Nabi Isa karena beliau membawa Injil, menyebarkan. Ada sebagian yang ikut, maka disebut namanya kaum Hawariyun, orang-orang yang setia dari kalangan Bani Israel yang selalu menemani. Itu namanya kaum Hawariyun. Dan itu sudah selayaknya kita, para ulama juga menyampaikan, sudah selayaknya kita. Nabi aja punya soulmate-nya. Ya, lah kita bukan nabi, ya minimal kita punya soulmate. Apa? Ya ini circle kita nih, jamaah masjid ini, kita adalah orang-orang yang selalu mendukung kita dalam kebaikan, yang mana kalau kita ada masalah bisa didukung. Kalau kita meninggal dunia, mereka nyolati kita. Ya. Dan mereka ini, versinya macam-macam. Versi Islam. Versi Islam itu, yaitu orang Yahudi itu ingin membunuh Nabi Isa, ya, ingin membunuh Nabi Isa, dikejar-kejar, kemudian disalib, kemudian dibunuh. Maka Allah sampaikan dalam di akhir surat An-Nisa, wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin subbiha lahum. Ini versi Al-Qur'an. Nabi Isa itu tidak dibunuh, tidak disalib, akan tetapi yang dibunuh dan disalib itu yang berdurhaka, yang mukanya dimiripin, ya, mirip, bukan dimiripin, memang mirip, ya, mirip dengan Nabi Isa alaihissalam. Itu menurut Al-Quran. Menurut Injil, ya, nah Injil juga bermacam-macam. Injil itu yang diakui sekarang 3, ya kan? Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Yang disebut juga itu perjanjian baru. Ya, perjanjian baru itu 4 Injil ini, walaupun ada perbedaan di antara 4 Injil ini. Dan 4 Injil ini, ya, ini memang disepakati oleh mereka, ya, oleh kalangan pengikut Injil, bahwasanya ini dibuat di tahun sekian, ya, Masehi. Tandanya apa? Tulisan manusia dan sudah bercampur, tidak murni lagi. Kenapa hukum A dulu gak boleh makan babi, kemudian sekarang boleh, dan macam-macam. Ya, ini berbeda-beda. Nah, ada Injil yang pernah dengar, kita dengar Injil Barnabas. Pernah dengar?
Nah, Injil Barnabas ini itu tidak diakui di kalangan pengikut Injil nih. Kenapa? Isinya hampir mirip dengan yang ada di Al-Quran. Kenapa? Pertama, mengatakan Isa itu diangkat oleh Allah, ya, bal rafa'allahu ilaih, diangkat oleh Allah. Umur berapa? Para ulama Ibnu Katsir dan para ulama itu mengatakan umur 33 tahun. Ada yang mengatakan 34 tahun, cuma beda setahun. Itu diangkat oleh Allah, ya, ke langit, bal rafa'allahu ilaih, dalam bentuk angkatnya bukan ruhnya saja, jasadnya juga diangkat ke langit. Ini disebutkan di Injil Barnabas. Kemudian mentauhidkan Allah, di Injil Barnabas juga seperti itu. Di sana juga menyebutkan Isa itu bukan Tuhan, hamba Allah. Dan disebutkan juga di Injil Barnabas bahwasanya nanti setelah Nabi Isa akan datang seorang nabi yang bernama Ahmad atau Muhammad. Maka sampai saat ini Injil Barnabas tidak diakui, ya, tidak diakui. Jangan lakukan Allah SWT. Itu perjanjian lama ada 4 Injil dan perjanjian baru, dan ada perjanjian lama. Perjanjian lama itu Taurat. Perjanjian lama Taurat, dan perjanjian lama ini juga kalau orang Yahudi menyebutnya Tanakh, ya. Tapi kalau pengikut Injil ini, ya, kalangan Nasrani menyebutnya perjanjian lama dan masih juga dipakai oleh mereka. Jangan melakukan Allah SWT. Nah, ini terkait akhir hayat Nabi Isa alaihissalam. Dan Nabi Isa itu diangkat oleh Allah. Nanti akan diturunkan lagi kapan? Diturunkan lagi nanti di akhir zaman, ketika Dajjal turun. Ya, tadi ketika Dajjal turun sudah melalang buana sana kemari dengan kelebihannya macam-macam. Kelebihannya luar biasa Dajjal. Yang nggak kuat itu imannya pasti akan ikut Dajjal. Ya, sekarang aja nabi palsu aja, ya, banyak pengikutnya. Ya, yang mengatakan Nabi Nuh itu pernah ada di Banten gitu ya. Ya, macam-macam lah, itu ada pengikutnya. Ya, Musadik itu nabi palsu dari Depok, ya. Ya, itu aja ada pengikutnya. Ya, itu ada pengikutnya. Nah, nanti apalagi Dajjal. Nanti Dajjal ketika turun di bumi sudah merusakkan sebagainya, maka akan diturunkan Nabi Isa alaihissalam menjadi pemimpin umat manusia bersama seseorang yang bernama Imam Mahdi. Ini ceritanya nanti, Imam Mahdi. Bedanya Imam Mahdi itu memang dilahirkan di dunia. Ya, semua Nabi Isa juga dilahirkan di dunia, ya. Tapi Nabi Isa turun dari langit, diturunkan oleh Allah di akhir zaman. Nah, nanti Imam Mahdi itu dilahirkan, ya, dilahirkan oleh dari keturunan Nabi Muhammad SAW. Ya, dilahirkannya di mana? Allah alam, tidak disebutkan. Yang jelas nanti Imam Mahdi itu sudah disepakati oleh para ulama ketika itu dan dibaiat di depan Ka'bah antara Hajar Aswad dan Makam Ibrahim. Itu di sana dibaiat oleh kaum muslimin ketika itu. Sedangkan Nabi Isa diturunkan di mana? Diturunkan di sekitaran Damaskus. Damaskus itu mana? Daerah Sam, Syria. Damaskus Syria, ya, betul? Ya, turunkan di sana. Tapi kalau ada yang ngaku-ngaku sekarang itu Imam Mahdi, itu aneh. Atau ngaku-ngaku sekarang itu Nabi Isa, itu salah. Ya, jadi yang disebut Imam Mahdi itu ya sudah sepakatan para ulama lah. Ya, sudah sepakatan ulama. Dan lagian sekarang juga Dajjal belum ada. Ya, udah ngaku-ngaku ini adalah Imam Mahdi keturunan dari Nabi Muhammad SAW, itu salah. Jangan melakukan Allah SWT. Dan nanti Nabi Isa itu akan diturunkan oleh Allah melawan Dajjal sampai Dajjal mati, dan hiduplah orang-orang Muslim itu dalam keadaan indah, damai, tentram. Karena Nabi Isa itu akan membersamai selama kurang lebih 40 tahun. 40 tahun dibersamai sampai meninggal dunia. Dan meninggal dunia menurut beberapa riwayat nanti akan meninggal dan dikuburkan di Madinah. Di mana itu?
dalam riwayat disebutkan di samping makam Rasulullah Abu Bakar, Utsman. Nah, Abu Bakar, Umar, samping itu tempat kosong. Makanya kenapa Aisyah radhiyallahu anha tidak dikuburkan di situ, padahal pengen banget, gitu ya kan? Itu rumahnya Aisyah itu radhiyallahu anha. Tapi Aisyah dikuburkan di Baqi karena di situ Rasulullah pernah menyampaikan itu akan jadi tempat siapa? Nabi Isa alaihi salam, tempat kosong itu. Ya, tempat kosong itu. Coba yang melakukan Allah Subhanahu wa taala, dan itu ya terkait Nabi Isa alaihissalam, dan semoga kita termasuk orang yang meyakini Nabi Isa seorang nabi, bukan anak Tuhan. Walaupun di kalangan mereka, di kalangan pengikut Kristiani juga beda-beda terhadap Injilnya, terhadap Nabi Isa juga. Ada yang mengatakan anak Tuhan, ada yang mengatakan juga di zaman ketika itu ya, ada yang mengatakan Nabi, atau juga ada yang mengatakan apa satu lagi lupa saya. Yang jelas kita berharap kita selalu diistiqomahkan oleh Allah untuk selalu bersama-sama mendekatkan diri kepada Allah sampai akhir hayat kita dalam beragama Islam. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kita meninggal kecuali dalam keadaan Islam ini, dalam keadaan husnul khatimah. Yang dilakukan Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini yang dapat kita sampaikan. Insyaallah dalam pertemuan berikutnya kita bisa bertemu kembali dalam keadaan sehat. Kita lanjutkan pembahasan kita di kisah-kisah Al-Quran lainnya, dan kita berdoa semoga Allah kuatkan kita semua, dan kita bersyukur Palestina yang kita sering berdoa, kita sering infak ya untuk Palestina. Alhamdulillah sudah diakui oleh PBB, dan semoga tidak sekedar diakui tetapi memang bisa menjadikan ya rakyat Palestina ini, saudara-saudara kita sesama muslim yang ada di sana, bisa kembali beribadah dan beraktivitas seperti biasa kembali, dan tidak di bawah ancaman. Wabil khusus Al-Aqsa kita juga ya, karena untuk masuk Al-Aqsa sekarang kan tidak bisa saat ini ya. Ada yang mengatakan masih bisa sih, tapi masih luar biasa penjagaan ketatnya. Kita berharap bisa sholat di sana ya. Rasulullah katakan la tushaddur rihal illa ila thalathati masajid. Kalau punya uang untuk beribadah, jangan banyak perjalanan kecuali 3 tempat ya: Masjidil Rasul, Masjidil Haram, Masjidil Rasul, Masjid Nabawi, Masjidil Aqsa, yang pahalanya 500 kali dibandingkan sholat di tempat lain. Semoga kita dalam waktu dekat ini bisa berkunjung ke sana semua. Mari sama-sama kita berdoa, angkat tangan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena banyaknya malaikat di sekitar kita saat ini yang menghadiri majelis ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdasy syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tadarruana wa taqashshuana wa ta'abbudana wa tammim taqsirana ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin al-mujahidin al-mustad'afin fi Palestin. Allahumma ansurhum, Allahumma ayyidhum, Allahumma shfi mardahum, Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa 'inda al-hisab. Allahumma akhtimna min hadhihi ad-dunya bi husnil khatimah wa la takhtimna minna illa bi husnil khatimah. Allahumma inna na'udzu bika min 'adzabi jahannam wa min 'adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar wa adkhilna al-jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.